Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para viewer, hari ini di rubrik Posko Berdialog by Malang Posko Media, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamu yang saat ini menjadi bahan pembicaraan masyarakat Kota Malang, baik di warung kopi, di pasar, di cangkruan-cangkruan, banyak yang membicarakan sosok yang satu ini, yang sosok yang luar biasa. Sekarang ini kembali lagi kepada jalur politik. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Muhammad Anton, yang oleh masyarakat Kota Malang dipanggil dengan Abah Anton. Nah, inilah dia sosok yang luar biasa. Kami perkenalkan Bapak Haji Muhammad Anton atau Abah Anton. Abah, bagaimana kabarnya hari ini, Abah? Ya, saya ucapkan dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih sekali atas undangannya ya. Iya. Oke, yang penting Abah sehat, selalu sehat. Alhamdulillah. Ini karena Abah ini selalu jadi pembicaraan masyarakat Kota Malang sekarang ini. Alhamdulillah, jadi artis ya. Ini bukan hanya artis, di warung kopi, di pasar, di mana-mana. Ini jadi pembicaraan terus. Bagaimana Abah Anton welcome back to politik. Nah. Iya. Kira-kira gimana, Pak? Apa yang dulunya di politik, pernah jadi wali kota, kemudian sekarang kembali lagi ke dunia politik. Apa yang melandasi Abah ini kembali ke dunia politik ini, Pak? Kalau kemarin kan Abah sibuk pengajian terus, pengajian lagi. Kalau dulu hanya Jumat Legi, sekarang setiap hari malam Jumat ada terus pengajian di tempat apa? Bagaimana, Pak? Latar belakang kembali ke politik ini, Pak? Ya, jadi terima kasih sekali sebelumnya. Perlu saya sampaikan memang banyak masyarakat kita mungkin tidak hanya Abah Anton saja, tapi banyak sebetulnya masyarakat yang lain. Kota Malang ini kota pendidikan, sebetulnya banyak sekali SDM dari masyarakat kita. Tapi saya kurang mengerti tentang fenomena ini ya. Jadi sepertinya mereka ini kelihatannya ingin menjadikan saya seorang artis mungkin. Jadi seperti itu. Jadi mungkin banyak sekali masyarakat kita itu melalui dialog, mungkin rembuk-rembuk yang mereka lakukan itu karena 2024 ini sangat menentukan sekali bagi kemajuan Kota Malang ke depan. Jadi seperti itu. Dari dialog mereka itu melakukan diskusi, itu mereka menginginkan memang sosok-sosok siapa saja. Sebenarnya bukan saya saja, banyak ini ya. Jadi itu. Namun memang agak lebih kuat condong itu masyarakat itu berharap sekali ada semacam bentuk perubahan yang memang dulu itu pernah mereka rasakan di waktu saya menjabat kepala daerah 2013-2018 waktu itu ya. Itu banyak kesan yang menurut mereka dalam obrolan mereka itu yang paling utama adalah kedekatan pemimpin daerah dengan masyarakatnya. Jadi seperti itu. Dari obrolan-obrolan itulah mereka sondeng-sondeng, yang main ke rumah, nah itu seperti itu, ikut pengajian saya. Jadi seperti itu. Iya, karena memang banyak gini loh, Mbak. Kalau kita ngobrol di warung-warung kopi, tanya sama masyarakat di bawah itu, banyak yang terkenang dengan kepemimpinan Abah Anton ketika menjadi wali kota periode 2013-2018. Ya. Ketika turun ke lapangan, apalagi terkenal dengan blusukannya. Ya. Hampir setiap minggu blusukan, tidak ada pernah kata-kata libur untuk blusukan. Ya. Menyapa masyarakat, menggandeng masyarakat. Apalagi rondo-rondo itu, Pak. Itu nomor 1. Nah, itu kalau sudah ketemu, apalagi emak-emak kalau sudah ketemu Abah itu luar biasanya itu. Iya. Ya, mungkin
sebagian besar dari mereka adalah jamaah yang selama ini mengikuti rutinan tahlil kubro Jumat Legi di tempat apa. Tapi juga banyak yang lainnya, karena mereka terkesan dengan bagaimana kepemimpinan Abah Anton. Kalau kita flashback ke belakang, Mbak, kalau kita flashback ke belakang di pemilu 2013 ada 6 pasangan calon wali kota. Abah nomor 6 saat itu. Kira-kira saat itu Abah tidak diperhitungkan karena ada calon-calon yang lain yang istri wali kota terdahulu misalnya ada itu maju, kemudian dari PDI maju sendiri dengan pasangannya, ada calon independen juga kalau nggak salah saat itu. Pada waktu itu ada calon independen. Dari 6 pasangan calon itu Abah Anton mendapatkan suara yang besar, Pak. Ya, itu sekitar 60 lebih. Abah saat itu mendapatkan suara kalau saya 179.000. Ya. 179.000 itu suara yang tidak sedikit, Pak. Itu di luar ekspektasi banyak masyarakat, apalagi pakar-pakar politik, teori-teori politik saat itu. Karena saat itu ada yang gencar luar biasa kampanye. Tapi apa kampanyenya? Dari pengajian ke pengajian, yang paling mengesankan ziarah Wali Limo itu, Pak, yang sangat mengesankan masyarakat. Sampai yang namanya ibu-ibu, lek ziarah Limo mesti Abah Anton. Apalagi sekarang Abah Anton sekarang sudah masuk ke dunia politik dengan cara mendaftarkan dirinya ke lewat pintu PKB sebagai calon wali kota. Dulu diusung PKB juga nggak, Pak? Ya, kami diusung 3 partai dulu, dari PKB, dari Gerindra, dan dari PKS. Dari PKS, oke. Nah sekarang gimana nih, Pak? Abah sekarang sudah daftar di PKB sebagai calon wali kota. Kira-kira kansnya gimana ini, Pak? Di PKB ini, Pak? Ya, jadi meneruskan tadi yang saya katakan tadi. Jadi dari obrolan itu ada semacam keinginan besar masyarakat kita, ada tokoh-tokoh masyarakat kita, ada para ulama. Itu setiap dalam obrolan-obrolan itu menginginkan sesuatu yang memang pada waktu itu kita tahu 2013 ini bukan soal gampang. Betul, itu sulit sekali, tapi di luar dugaan. Ekspektasi masyarakat kita ini dengan ekspektasi partai-partai politik berbeda. Betul. Sangat ada perbedaan luar biasa. Saya sendiri waktu itu sudah tidak berpikir juga, karena nggak berpikir menang, Pak, ya. Mau menang bagaimana? Background saya bukan orang politik. Tapi mereka itu tetap mengajak saya, tetap mendukung saya, mensupport saya seperti itu. Nah, sekarang ini sama dengan 2013. Ya, sama dengan 2013. Bagaimana obrolan-obrolan yang saya katakan tadi itu, mereka mengarah sekali ke situ. Jadi sampai sudah saya katakan bahwa apakah masyarakat ini seperti yang dikehendaki itu bisa dilakukan, jadi seperti itu. Nah, inilah dorongan-dorongan itu kami mencoba mengumpulkan dari semua tokoh-tokoh, terus komunitas-komunitas yang berharap supaya kedekatan masyarakat itu seperti 2013 itu muncul kembali. Jadi seperti itu. Nah, salah satunya memang kami mau tidak mau didorong oleh para kiai untuk bisa mendaftarkan pada partai PKB, karena PKB partai yang pertama melakukan penjaringan. Jadi seperti itu. Nah, jadi ya sudah, proses itu kami ikuti saja. Jadi seperti itu. Akan tetapi memang kehendak masyarakat ini walaupun kuat, kami masih ada problem sebetulnya di dalam keluarga kami, bahwa memang keluarga kami itu melihat flashback ke belakang yang dahulu itu kita pernah ada satu permasalahan, itu rupanya masih belum 100% mengizinkan kita. Seperti itu. Nggak, kira-kira ini bagaimana, Pak, untuk bisa 100%, Pak? Apa nanti setelah pulang haji, kemudian bisa 100% atau gimana ini, Pak? Atau mencari biasanya Abah kan kalau
mau melakukan sesuatu yang besar kan mesti ada petunjuk dari di tanah haram gitu loh Pak biasanya. Pak. Bagaimana ini Pak? Yang jelas saya ini sebetulnya sampai sekarang pun konsentrasi saya adalah ibadah aja ya. Walaupun sekarang itu saya lihat ya agak-agak anget di di Kota Malang ini ya. Tapi ya saya ya tetap berkonsentrasi pada ibadah saja. Ya saya berpikir kalau masyarakat menginginkan ya tidak ada yang waktunya tinggal sedikit. Itu karena masyarakat yang menginginkan, bukan saya yang menginginkan. Jadi seperti itu. Jadi kami hanya bagaimana menjembatani suara masyarakat ini saja. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang lain dikatakan sudah membranding diri itu melalui sudah ada visi misi, sudah ada gambar-gambar, bahkan sudah ada yang daftar. Betul. Tapi kita sampai sekarang gambar saja tidak punya. Jadi seperti itu. Jadi saya kira waktu itu yang menentukan masyarakat sendiri. Monggo-monggo ke masyarakat kalau memang masyarakat seperti itu. Saya kira itu nanti keluarga kita juga akan melihat dari mungkin kan harus kita jelas-jelas berpikir lebih dahulu, kita istikharah lah. Alhamdulillah kebetulan memang saya ini tahun 2024 diberikan panggilan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi Oke, ini nanti mudah-mudahan pulang dari ibadah haji bersama keluarga, nanti ada keputusan yang tepat sehingga yakin 100% berangkat lagi untuk Kota Malang. Di 2013 Abah mendapatkan suara terbanyak dengan 179.000. Nah, ini kan pundi-pundi suara yang dulu ini bagaimana Pak? Apakah sudah kembali lagi merapat ke Abah? Bentuk-bentuk dukungan dari masyarakat bagaimana Pak? Kalau saya lihat, masyarakat itu melihat adalah program-program yang kita lakukan pada waktu itu ya. Jadi ini salah satu bentuk kerinduannya sebetulnya. Sebenarnya mudah sekali, karena program-program waktu itu memang sangat diharapkan oleh masyarakat kita. Jadi program yang sangat bisa memberikan artinya itu apa namanya harapan-harapan masyarakat di dalam hal ini supaya keinginan-keinginan yang selama ini mungkin belum bisa disampaikan tapi bisa diselesaikan pada waktu 2013 itu. Dan alhamdulillah sekali dari program-program yang saya berikan itu menjadi kekuatan masyarakat untuk melanjutkan kembali itu dari sana. Sebetulnya dari situ saja, tidak ada kata lain masyarakat itu. Sampai sekarang pun saya juga begitu. Jadi sampai sekarang saya juga sampaikan kepada masyarakat, ya saya seperti ini, saya tidak bisa kalau mengikuti teman-teman yang lain, calon-calon yang lain yang melakukan syarat-syarat yang memang ini. Yang terpenting ya saya sudah mengamini apa yang mereka sampaikan ke saya melalui pendaftaran yaitu di PKB itu. Jadi iya Pak, kalau calon-calon yang lain setiap ada pendaftaran di partai daftar. Apa cukup satu saja Pak di PKB Pak ya? Iya, sampai sekarang ini memang kami belum ada komunikasi politik lagi. Ya tergantung dari masyarakat sendiri ya. Jadi seperti itu. Karena waktu itu saya lihat memang banyak teman-teman kita, mungkin bahkan ada satu orang bisa 2-3 partai. Itu jadi seperti itu. Ya tapi perlu saya sampaikan ya kita tetap harus berkomunikasi. Malang ini tidak bisa kita selesaikan sendiri ya. Jadi saya kira Malang ini harus selesaikan ya, kita duduk bersama bagaimana Malang ke depan ini supaya masyarakat kita ini yang berharap kepada para pemimpinnya ini bisa menciptakan tidak hanya situasi kondisif tapi pembangunan ke depan, arah pembangunan itu benar-benar bisa mengangkat derajat masyarakat Kota Malang itu yang. Bangunan koalisi sudah dibangun ini Pak ya, komunikasi politik. Insya Allah kami akan terus membangun itu sampai nanti pendaftaran pada bulan Agustus. Oke, nah, ini luar biasa para viewers. Abah Anton bagaimana
visinya, bagaimana harapannya dari masyarakat juga untuk menjadikan Kota Malang yang lebih hebat lagi. Amin, amin. Oke, para viewers, kalau tadi kita bagaimana sudah mengetahui landasan kira-kira Abah Anton Ki kembali lagi ke politik itu bagaimana, tadi sudah beliau sampaikan meskipun masih ada sedikit ganjalan. Tapi ini juga yang jadi pertanyaan ini Abah, terkait dengan sebenarnya bagaimana sih Pak kasus yang terjadi 2018 sehingga Abah tersangkut hukum macam-macam. Sebenarnya apa yang terjadi gitu loh Pak, sampai Abah itu akhirnya kesangkut paut dengan saat itu namanya tsunami politik lah atau apa, sehingga banyak yang terjangkiti banyak gitu loh Pak. Sebenarnya yang terjadi bagaimana Pak menurut kacamata Abah gini Pak? Jadi memang begini ya, kita ini sebetulnya harus bisa secara transparan kepada masyarakat kita, supaya masyarakat ini tidak terombang-ambing ya. Jadi seperti itu. Kasus 2018 ini memang satu hal yang memang mungkin sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat Malang ya. Tapi itulah yang terjadi. Saya dulu juga kaget juga. Ya, kami sudah upaya-upaya melakukan yang namanya reformasi birokrasi. Saya katakan di awal saya sudah melakukan, setelah dipercaya oleh masyarakat menjadi pemimpin Kota Malang, sudah melakukan perubahan sistem reformasi birokrasi. Sistem reformasi birokrasi ini adalah salah satunya bagaimana kita itu supaya tidak ada kejadian-kejadian yang tentu ini bahasanya adalah berkaitan dengan hukum, yaitu apa yang kami lakukan mulai pelayanan publik, mulai dari segi aturan-aturan yang harus kita lakukan. Sebenarnya kita sudah ada kehati-hatian di sana. Walaupun sampai itu terjadi di penghujung akhir masa jabatan saya pada waktu itu. Saya masih ingat pada waktu itu tahun 2018, setelah kita ini sudah mendaftarkan, bahkan kita sudah dapat nomor pada waktu itu ya. Nomor 2 akan kampanye. Masuk pada kampanye kita dapat nomor 2 pada waktu itu ya, tahapan kampanye. Jadi seperti itu. Ternyata ada tsunami besar yang itu bisa dikatakan. Namun memang perlu kita sampaikan di sini juga biar masyarakat tahu bahwa indikator atau yang dikatakan bahwa seseorang itu melakukan korupsi. Nah itu karena indikator koruptor itu kan orang yang memang benar-benar merugikan keuangan negara dan salah satunya juga mengkayakan diri sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sini, pada waktu itu ada kasus ya memang di legislatif yang pada waktu itu memang mendekati hari raya yang itu semacam uang HR ya, jadi seperti itu ya, itulah awal yang kita ketahui. Tapi sebetulnya kami juga tidak tahu seperti itu, karena begini, sekarang banyak yang saya dengar dari masyarakat kita bahwa mantan wali kota 2013-2018 ini adalah seorang koruptor. Nah, saya tanya, koruptor di mana? Pernah enggak masyarakat kita tahu bahwa saya menerima sesen pun dari itu? Saya sendiri sudah katakan bahwa di awal saya pemerintah sudah melakukan reformasi birokrasi. Bahkan saya sendiri pada waktu itu sampai yang namanya gaji itu saya tidak menerima. Bahkan rumah dinas pun saya tidak mau menempati. Artinya apa? Secara kos ya, ini saya mungkin lebih mementingkan untuk masyarakat kita. Jadi supaya tidak ada kos yang terlalu tinggi bagi saya seperti itu. Jadi terima kasih sekali sebetulnya kalau masyarakat itu ingin tahu apa sih sebetulnya kasus itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat pada waktu kita disidangkan ya, betul. Waktu itu disidangkan di Surabaya. Dan alhamdulillah pada waktu itu masyarakat Malang ini ikut juga. Ingin menyaksikan dan berkunjung ke Surabaya itu,
Dia ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Abah Anton. Nah, dia tidak berpikir sama sekali bahwa kasus Kota Malang yang pada waktu itu ada sekitar 700 juta yang dilakukan oleh teman-teman itu bisa melibatkan Abah Anton. Ini mungkin dari situ dorongan mereka untuk ingin tahu. Jadi berbondong-bondong ke Surabaya. Jadi seperti itu. Seperti amar putusan saya di pengadilan itu, karena pengadilan ini masuk dalam amar putusan. Nah, di situ jelas bahwa saya ini memberatkan karena saya dituduh tidak melakukan istilahnya pencegahan terhadap anak-anak ini. Artinya saya membiarkan terjadinya proses korupsi itu. Tapi sekali lagi ini gratifikasi korupsi atau kurang jelas saya seperti itu, karena kalau korupsi pasti ada kerugian negara. Jadi seperti itu. Nah, ini masuk dalam proses mungkin gratifikasi atau apa, saya kurang tahu, jadi seperti itu. Nah, itulah yang terjadi karena pada saya ini pada waktu itu proses pembahasan yang namanya APBD ya tahun 2015-16 kalau tidak salah, APBDP ya, jadi seperti itu. Ya memang kami yang tanda tangan pada waktu itu. Nah, tapi kalau saya nggak tanda tangan terus bagaimana? Kepala daerah ya harus berani tanda tangan. Ya. Risiko-risiko itu ya ada seperti itu. Tapi apakah saya bisa memanage terus, mengawasi terus proses yang sudah saya tanda tangan itu, karena program-program itu kan berjalan. Betul. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah saya dianggap membiarkan masalah-masalah yang hukum yang terjadi di Kota Malang itu. Jadi seperti itu. Betul. Akhirnya amar putusannya seperti apa, Pak? Akhirnya, Pak? Jadi amar putusannya itu sebetulnya sudah jelas sekali bahwa yang memberatkan saya adalah memang saya membiarkan yang seharusnya wali kota itu ikut dalam proses pemberantasan korupsi. Nah, dan alhamdulillah sekali dalam hal ini masyarakat bisa jelas mengetahui ya. Kan masyarakat Malang ini tidak bodoh ya. Kok kita ini SDM kita ini sangat-sangat luar biasa karena kota pendidikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tahu sebetulnya mana yang baik, mana yang tidak baik, apa yang dilakukan. Nah, itu. Saya sendiri kurang ini. Saya waktu saya lihat di amar putusan itu, salah satunya meringankan saya adalah bagaimana pekerjaan saya pada waktu saya belusuan, pada waktu saya berupaya menjadikan Malang kota bermartabat pada waktu itu. Dari situ disampaikan memang ada hal yang sangat memberikan keringanan kepada saya, karena di situ disebutkan bahwa saudara wali kota telah berjasa besar terhadap prestasi maupun kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Saya dikenalkan pasal 5 ayat 1. Masih saya ingat itu. Karena terus diperbincangkan. Jadi saya masih ingat, sebetulnya sudah lupa ya 4 tahun yang lalu. Tapi karena diperbincangkan terus, jadi saya ingat itu. Nah, dari pasal 5 ayat 1 itu ada keputusan hakim yang di urutan ke bawah itu, kalau tidak salah itu nomor 3 itu dengan huruf tebal. Hakim memutuskan kepada saya ada hukuman tambahan 2 tahun tidak boleh dipilih dalam jabatan publik. Jadi bukan hukuman tambahan dicabut hak politiknya, tapi di situ disebutkan dengan huruf tebal tidak boleh dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah menjalani hukuman tetap. Jadi seperti itu. Berarti tidak bersyarat loh ya. Tidak bersyarat. Jadi apa namanya?
Ya, selesai murni. Nggih. Berarti apa? Selesai itu tahun 2000? Saya itu 2020. 2020 Maret tanggal 28. Selesai. Kemudian ditambah 2 tahun, tidak boleh dipilih. Tidak boleh dipilih dalam jabatan, artinya juga tidak boleh jadi ketua RW, jadi ketua RT pun paling kecil. Tidak boleh, pokoknya jabatan publik. Ya. Bahkan wali kota. Sampai wali kota. Nah, itu tidak boleh selama 2 tahun setelah keluar itu. Berarti selesai harusnya 2028 Maret 2022. Jadi berarti sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai semua. Ya. Nah, kemudian setelah 2022 setelah itu ada putusan MK. Ya. Nah, ini terus gimana ini Pak? Di putusan MK ada amar putusan katanya kalau bagi yang pernah terpidana korupsi tidak boleh mencalonkan sampai 5 tahun. Itu gimana nanti Pak? Ya. Jadi saya ini juga mendengar ya simpang siur. Ya. Simpang siur. Ini yang terus rame dibicarakan ini Pak. Saya ini bukan orang hukum, tapi akan tetapi saya membaca. Karena ada simpang siur, saya melihat keputusan MK itu. Tapi saya melihatnya secara utuh, ya, secara utuh. Sebetulnya jelas disampaikan di putusan MK itu. Nah, terus terang aja, putusan MK ini kan bersifat final. Final dan mengikat. Dan mengikat. Tapi di situ ada pasal yang yang menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu berkekuatan hukum tetap. Nah, sejak diputuskan dalam untuk umum itu. Berarti putusan itu 2022. Lah. Padahal apa sudah selesai melaksanakan semua. Saya sudah selesai melaksanakan semua. Ya. Apakah mungkin ditambah 5 tahun? Padahal yang namanya amar putusan saya hanya tidak boleh dipilih 2 tahun. Nah, sekarang kalau saya itu mengikuti atau berlaku mundur, ini berarti saya harus tambahin 5 tahun, malah 7 tahun dong. Enggak di dalam sidang, bener nggak? Betul. Masa di luar sidang saya ditambahin 5 tahun, berarti amar putusan yang 2 tahun enggak berlaku. Lah lucu ini, jadi seperti itu. Jadi 7 tahun saya. Padahal itu sudah inkrah Pak ya dalam putusan hakim. Sudah selesai. Ada tambahan 2 tahun. Nah itu sudah selesai. Sudah selesai, enggak bisa dibatalkan. Enggak bisa dibatalkan. Jelas itu. Berarti ini sudah clear berarti soal hukum Pak ya kira-kira Pak ya. Menurut saya clear. Menurut masyarakat enggak tahu saya. Ini terus menjadi pembicaraan di mana-mana ini. Tapi enggak apa-apa juga. Jadi rame lah akhirnya kota. Nah, ini ya nanti penentunya ketika pendaftaran berarti ini Pak ya. Gitu. Nanti ketika pendaftaran penentunya lolos atau tidak. Jadi tapi optimis Pak ya. Iya, kalau masyarakat kita optimis ya kita ngikuti aja lah. Inilah luar biasa. Karena inilah yang bikin kangen masyarakat gitu loh Pak. Apa itu selalu apa ya? Smilingnya, senyumnya itu loh. Senyumnya bikin kadang masyarakat apalagi rondo-rondo itu loh Pak. Itu nomor 1 itu. Alhamdulillah sekali memang jamaah kita ini banyak doafa. Jadi ibu-ibu yang memang ya ini mau tidak mau ibadah ini penting bagi mereka. Mungkin itu untuk apa bukan ini ya untuk mengisi lah kekosongan itu. Jadi seperti itu. Pak dulu ketika Abah belum mendaftar di PKB itu banyak orang yang mengira-ngira Abah ini maju apa enggak, tapi gambar itu banyak. Gambar banyak, gambar dengan macam-macam. Ada gerakan masyarakat, ada warna hijau, ungu, macam-macam itu. Itu masyarakat belum ini paling Abah gak maju, paling iso, paling enggak. Tapi ketika Abah daftar di PKB orang semakin terbuka wawasannya. Oh, Abah pasti daftar. Abah pasti maju lagi karena sudah daftar. Nah, sekarang ini bagaimana nanti di percaturan berikutnya mau gandeng partai mana lagi Bah selain PKB? Ya, jadi sebelum dijawab, viewers tunggu Abah menjawab bagaimana partai koalisi yang akan digandeng. Setelah ini ya.